Aleluia, levanta sua voz em adoração, Cristo. Ele está aqui. Adore Ele, adore Ele. Tudo é por Ele, tudo é pra Ele. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita masih ikut prihatin mengenai terjadi peperangan saling serang menyerang antara Israel dan Hamas. Lalu oleh banyak orang yang tidak memahami sejarah dan tidak mau tahu tentang sejarah, mereka ramai-ramai mengutuk Israel. Padahal mereka tidak tahu bagaimana Israel diserang oleh separatis Hamas, di mana dia adalah lebih parah, lebih bejat daripada komunis. Dia lebih parah daripada teroris, tidak pri kemanusiaan, tidak punya akal dan pikiran, tidak punya hati nurani, di mana mereka menyerang, membabi buta sambil teriak nama Tuhan di saat Israel lagi santai, di saat Israel lagi berlibur bersama keluarga, lagi berlibur bersama teman, sahabat, kerabat, lagi berlibur bersama sanak saudaranya, diserang. Bahkan ada media-media lokal yang malu sedikit pun, berani-berani yang menyebarkan isu bahwa Hamas pura-pura berdamai dengan Israel guna untuk menghancurkan Israel. Pura-pura berdamai, pura-pura baik. Ketika dia pura-pura baik dan bisa mengelabui Israel, setelah itu Bapak Ibu, dia ambil kesempatan untuk menyerang Israel habis-habisan. Ada media seperti ini yang memberitakan. Kok bisa-bisanya memberitakan hal yang tidak masuk akal gitu loh. Dan bangga lagi, di mana Hamas itu pura-pura baik, pura-pura cinta damai, pura-pura berdamai. Ternyata hanya untuk mengelabui Israel dan untuk menghancurkan Israel, untuk menyerang Israel. Banyak sekali berita yang kita baca di media sosial Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa googling sendiri dan bisa lihat sendiri di YouTube, yang diberitakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti saya katakan tadi, bahwa mereka tidak mau melihat sejarah dan tidak mau tahu tentang sejarah, buta akan sejarah. Padahal di dalam kitab mereka itu sudah dikatakan, di mana Musa berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah Allah janjikan kepadamu. Jangan kamu berpaling daripada tanah itu sedikit pun kamu jangan berpaling, sejengkal pun kamu jangan berpaling. Kalau kamu berpaling karena takut akan musuh, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi." Lalu ada oknum tertentu yang memberitahukan tentang ayat tersebut Bapak Ibu. Mereka katakan itu adalah pada zaman tersebut. Zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Apakah ayat itu tidak berlaku sampai sekarang? Bukankah ayat itu ada setelah jauh zaman Musa? Jauh setelah zaman Musa. Jauh setelah zaman-zaman para nabi dan rasul yang ada dalam Alkitab, baru muncul ayat tersebut. Baru ada 650 tahun, ada yang mengatakan 750 tahun. Itu bukan waktu yang berdekatan, bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat jauh, waktu yang sangat lama sekali. Di dalam kitab mereka mengatakan demikian, saudaraku. Apa katanya Bang Pendi? "Wahai kaumku," kata Musa, "masuklah ke tanah suci Palestina yang sudah Allah janjikan kepadamu. Janganlah kamu berpaling ke belakang karena takut akan musuh. Kalau kamu lari karena takut akan musuh, maka engkau termasuk orang-orang yang rugi." Khasirin di situ dikatakan, engkau akan rugi. Tetapi oleh media-media lokal, entah demi apa saya tidak habis pikir,
Begitu juga oknum-oknum tertentu yang tidak mau menggali sejarah, yang tidak mau membaca sejarah, yang tidak mau membaca kitab sucinya. Mungkin membaca kitab sucinya itu hanya sebatas bahasa Arab, tetapi tidak melihat bilughah Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Tidak dilihatnya, tidak dibacanya. Akhirnya dia tidak paham apa yang disampaikan oleh Musa. Sehingga mereka ramai-ramai berkata, tanah itu adalah tanah Palestina. Padahal tanah itu benar-benar milik Israel. Ketika Israel mau pulang ke rumahnya, dilihat rumahnya sudah dipakai oleh orang lain. Nah, dan orang yang memakai rumah itu tidak punya adab, tidak punya akal, tidak punya akhlak. Tidak mau meminta maaf, tidak mau meminta izin sudah tinggal di situ, malah bikin ulah. Tetapi yang ingin kita bicarakan di kali ini adalah Hamas la'natillah, separatis, pengacau keamanan, teroris, orang yang tidak punya hati nurani. Anak-anak diseret, ditangkap, dibunuh. Banyak yang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Dan media-media lokal tidak meliput itu semua. Dan yang diliput oleh media lokal adalah ketika Israel membalas serangan yang dilontarkan oleh Hamas la'natillah. Baru media-media, ya kita tahu semuanya, meliput ramai-ramai. Dan kita bersyukur di zaman internet ini, zaman semua terbuka. Zaman terbuka lebar, selebar-lebarnya, terang benderang, tidak bisa disembunyikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan teman-teman kita dari seberang, perlu ketahui bahwa ketika Elohim memanggil Abraham, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan ayat yang ketiga ditulis, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Bapa Yahweh, Tuhan Elohim akan memberkati orang-orang yang memberkati Israel, Yerusalem, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh Israel, semua kaum di muka bumi, bukan saja di bangsa Israel, tanah Palestina, tanah Kanaan, tetapi di seluruh dunia mendapatkan berkat melalui bangsa Israel. Ini adalah salah satu keistimewaan bangsa Israel. Mungkin gara-gara ini, Bapak Ibu, orang-orang yang berseberangan dengan Israel, mereka merasa tersaingi. Mereka iri. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Arab? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa Mesir? Kenapa Tuhan tidak memilih bangsa-bangsa lain di luar Israel? Kenapa? Kenapa Tuhan hanya buat perjanjian dengan bangsa Israel? Tuhan hanya berjanji dengan Israel. Dan perlu kita ketahui, keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Dan semua nabi dan rasul sesuai tertulis dalam Alkitab itu lahir dari tanah Israel. Dan tanah Israel diberkati Tuhan secara luar biasa. Padahal sebagaimana kita ketahui, tanah itu tandus, gersang, tetapi bisa diolah oleh Israel. Dan dari tanah itu yang gersang, yang kering itu, keluar buah-buahan yang sangat lezat, nikmat. Keluar madu dan susu. Makanya semua orang ingin masuk ke tanah Kanaan, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tidak semua orang bisa masuk. Musa saja tidak bisa masuk ke tanah itu. Itu Musa. Apalagi orang Arab, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak akan masuk. Sehebat apapun persekongkolan orang dunia untuk menyerang Israel, Israel tidak akan bisa diserang. Karena janji Elohim, siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk habis-habisan. Akan dikutuk. Dan kita melihat nyata di depan mata kita
Bagaimana nasib bangsa-bangsa yang mengutuk Israel? Apakah hidup mereka tenang? Apakah hidup mereka aman? Apakah hidup mereka nyaman? Apakah hidup mereka tentram? Tidak, saudaraku. Hidupnya penuh dengan huru hara, Iran. Hidup mereka itu huru hara. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Yang mereka inginkan adalah perang setiap hari. Yang penting mereka bisa menghancurkan negara yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, ada media-media lokal yang tidak punya otak. Mereka memberikan informasi dan tidak punya malu, berani memberikan informasi. Hamas itu pura-pura baik. Ini kan sangat kacau sekali beritanya. Pura-pura baik, pura-pura berdamai hanya untuk membunuh orang. Ini apa bisa dibenarkan oleh agama seperti ini? Dan agama mana yang membenarkan semacam ini? Coba Bapak Ibu jawab di kolom komentar kita. Agama mana yang bisa membenarkan orang yang pura-pura baik, padahal dalam hatinya punya niat busuk luar biasa untuk menghancurkan dan memerangi Israel? Lalu anak-anak, ibu-ibu hamil, perempuan-perempuan Israel diseret oleh Hamas. Tetapi Bapak Ibu tidak dipublikasikan oleh media lokal. Bahkan ada media lokal yang mempublikasikan bahwa lindungi orang Yahudi, ibu-ibu Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi. Itu hanya di media, saudara. Begitu selesai peliputan, kita sudah tahu bagaimana biadabnya bukan Palestina ya, Hamas itu. Bagaimana biadabnya Hamas. Pasti orang itu dibunuh. Pasti. Sambil teriak nama Tuhan. Apakah Tuhan rela namanya dipakai untuk membunuh? Silakan dijawab. Nah, lalu ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Yahweh kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membasarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan, luar biasa. Lalu kita melihat pada suatu hari Nabi Yeremia mendapatkan penglihatan. Ya, Nabi Yeremia mendapatkan penglihatan dan berita dari Tuhan. Penglihatan yang luar biasa, berita yang luar biasa yang Nabi Yeremia dapatkan. Tertulis di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-17. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau. Di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Yahweh. Sebagaimana saya katakan tadi, seandainya seluruh negeri bersatu, bersepakat, bersatu hati, bersatu pikiran, mereka ingin menghancurkan Israel, sekali-sekali Israel tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Kenapa? Tuhan menjaga bangsa Israel. Inilah keistimewaan Israel yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun, oleh kaum-kaum manapun. Bang Pendi, apakah sedemikian sayangnya dan cintanya kepada Israel? Apakah Tuhan sedemikian sayang dan cintanya kepada Israel? Iya. Ya, iya. Karena Tuhan berpegang pada firman-Nya. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang sudah disampaikan, maka itu pasti terjadi. Dan itu pasti tergenapi. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Karena janji Tuhan ya dan amin, Dia tidak mengingkari. Kalau begitu Bang Bendi, bagaimana kalau bangsa Israel melakukan kesalahan, melakukan dosa? Apakah Tuhan juga punya belas kasihan kepada bangsa Israel?
Tuhan tetap punya belas kasihan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga menghajar bangsa Israel bila bangsa Israel melakukan hal di luar kewajaran. Dan sudah pernah terjadi, Alkitab mencatat dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa membaca bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel, bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel berseru kepada Bapa Yahweh, dia sujud, dia berseru, dia memohon, dia menangis, dia minta pertolongan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh melihat, memperhatikan, dan mendengar setiap seruan, doa, panggilan bangsa Israel. Tuhan mendengar seruan Israel. Tuhan mendengar teriakan Israel. Dan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Raja Fir'aun, Farao Mesir. Bagaimana menderitanya orang Israel di tanah Mesir di bawah pimpinan Fir'aun. Nah, kenapa menderita? Karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Jadi Tuhan menghajar. Alkitab mencatat, anak yang kukasihi kuhajar, kata firman Tuhan. Jadi sekalipun kita dikasihi oleh Tuhan, kalau kita salah dihajar. Dan itu bentuk kasih sayang Tuhan. Tetapi kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetap. Anak yang kukasihi kuhajar. Bum, 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 bum. Itu terjadi, saudaraku. Ya, terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kepada teman-teman dari seberang yang tidak memahami sejarah, yang tidak mau belajar sejarah, yang tidak mau membaca sejarah, hati-hati. Di saat Anda mengutuk Israel, kutuk itu akan kembali kepada Anda. Hati-hati. Saya dulu juga mengutuk Israel sama dengan Anda. Saya juga teriak nama Tuhan sama dengan kalian hari-hari ini. Ketika terjadi peperangan antara Hamas dan Israel, saya berdoa supaya Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat, dalam sholat saya berdoa. Sholat ghaib. Di kampung kami terjadi sholat ghaib untuk berdoa supaya Palestina ketika melawan Israel, Palestina menang, Israel hancur. Kenapa seperti itu? Karena ketidaktahuan kami. Karena ketidaktahuan kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah peperangan antara Israel dan Palestina. Israel yang melakukan serangan kepada Palestina. Padahal terjadi adalah kebalikan daripada itu. Palestina yang menyerang Israel, tetapi tidak diliput oleh media-media. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak diliput. Dan setelah saya tahu sebenarnya bahwa bukan Palestina menyerang Israel, tetapi Hamas laknatillah teroris, dialah yang menyerang Israel. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita bicara tentang ini sangat membuat kita was-was, takut channel kita diganggu, bisa-bisa channel kita hilang. Tetapi kita harus memberitakan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hilang bisa kita bikin lagi channel yang lain. Sekalipun channel kita saat ini sudah 300 lebih. Hilang gara-gara ini, kita akan bikin lain. Tetapi kebenaran harus kita sampaikan. Nah itu tadi Bapak Ibu. Ya, saya dulu juga melakukan hal yang sama seperti teman-teman di medsos lakukan. Teriak nama Tuhan, mengutuk Israel. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Tetapi setelah saya tahu, saya sadar Israel adalah satu-satunya negara pilihan Tuhan. Kaum pilihan Tuhan. Tuhan hanya berjanji kepada Israel. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau Israel salah ya Tuhan tetap hajar. Tetapi kita tidak ada wewenang untuk menghajar Israel. Kita tidak ada wewenang. Nah, Tuhan berpihak kepada Israel. Kita tidak ada wewenang. Nah, kenapa begitu Bang Fendi? Ya itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Siapa kita yang mau atur-atur Tuhan? Ya siapa kita mau atur-atur Tuhan? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, mari kita Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh
Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kefo Malkuto Leolam Fa'ed. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Baik saudara dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, bisa mencerahkan kita semuanya, dan bisa membukakan pikiran dan hati kita. Jangan ikut-ikutan kalau kita tidak tahu. Assalamualaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam muat batin. Terima kasih. Shalom Yerusalem.